seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Peta politik menjelang Pilpres 2024 semakin menarik, terutama setelah Megawati pada tanggal 21 April kemarin mengumumkan bahwa Ganjar adalah capres dari PDIP 2024 mendatang. Sumbu utama yang sebelumnya berada di Koalisi Perubahan, KIB, dan Gerindra PKB mendadak bergeser pada Megawati dan PDIP. Banyak pengamat menilai dideklarasikannya Ganjar, maka peta politik berubah. Dan yang terdampak pertama adalah KIB. P3 sebagai bagian dari KIB menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai Capres 2024. KIB bubar, walaupun belakangan dijelaskan bahwa KIB masih tetap dalam satu perahu. Ada Hanura juga yang sudah clear mengusung Ganjar. PSI juga mendeklarasikan meski belakangan ditanggapi berbeda oleh PDP. Dalam beberapa minggu ke depan bukan tidak mungkin akan ada tambahan partai politik yang akan mendeklarasikan Ganjar. Poltreking melakukan rilis survei wawancara tatap muka pada tanggal 9 sampai 15 April 2023. Ini berbeda dengan survei melalui telepon. Survei ini lebih lengkap secara demografi. Hasilnya dengan 3 nama yang ditanyakan, Prabowo unggul dengan suara 33,0%, yang kedua Ganjar dengan suara sekitar 31,1%, dan yang terakhir Anies sekitar 22,4% suara. Bila hasil survei di tracking 3 bulan terakhir dimulai dari Februari, ditemukan suara Ganjar dan Anies sama-sama turun, sementara Prabowo naik tipis. Rinciannya, Ganjar di survei Februari suaranya sekitar 34,6%, naik di Maret menjadi 36,9% dan turun kembali di April menjadi 31,1%. Jadi, suara Ganjar dari Februari ke April ada penurunan sekitar 3,5%. Prabowo suaranya naik Februari suaranya sekitar 26,1%, Maret menjadi 27,2%, dan di April naik lagi menjadi 33,0%. Ada kenaikan sekitar 6,9% sejak Februari. Sementara Anies memperoleh suara sekitar 24,4% di Februari. Turun di Maret menjadi 21,3% dan naik sedikit di April menjadi 22,4%. Jadi suara Anies sejak Februari mengalami penurunan sekitar 2% di April. Saya melihat ada 2 gejala yang sama pada suara Ganjar dan Anies, yaitu sama-sama mengalami penurunan elektabilitas sejak Februari ke April. Penurunan pada suara Ganjar sangat dipengaruhi oleh sikap Ganjar yang menolak kehadiran timnas sepak bola U20 Israel. Oh ya, kenaikan suara Prabowo ini ditengarai karena adanya kedekatan dengan Jokowi, dan ini bisa saja kedepannya mengalami perubahan sebab nampaknya Jokowi akan memfokuskan untuk mengendorse Ganjar yang sudah dimulai sejak Jokowi bertemu Ganjar di Solo beberapa hari sebelum Ganjar dideklarasikan. Bagaimanapun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di survei Poltreking ini sangat tinggi, yaitu sekitar 74,7%. Adanya penurunan suara Anies ini yang justru agak aneh, sebab deklarasi dan safari politik ke berbagai daerah malah suaranya turun dalam 3 bulan terakhir ini. Ada beberapa catatan yang barangkali bisa mewakili mengapa suara Anies stagnan, bahkan cenderung turun. Pertama, tidak ada panggung strategis setelah Anies selesai di DKI dan digantikan oleh Heru. Disadari atau tidak, keberadaan Heru sebagai pelaksana sementara Gubernur DKI akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya.
Misal soal kali yang sebelumnya tidak dikerjakan Anies, sekarang sudah dikerjakan Heru. Begitupun dengan program yang lain. Kedua, Anies selalu dikaitkan dengan politik identitas. Terlihat saat kontestasi Pilkada DKI, Anies dekat dengan kelompok HTI, FPI, dan 212 yang semuanya menginginkan negara khilafah dan selalu menggunakan jargon politik identitas. Ketiga, PBNU sebagai organisasi terbesar di Indonesia tegas menolak khilafah dan politik identitas yang dianggap berbahaya buat kesatuan NKRI. Keempat, Anies sendiri adalah persoalan sesungguhnya Nasdem. Dengan mendeklarasikan Anies, ruang gerak Nasdem menjadi terbatas dan sensitif. Nyaris hanya Demokrat dan PKS yang intens berkomunikasi, itu pun masih diikat dengan piagam koalisi perubahan, tanda adanya saling tidak percaya. Banyak kader potensial Nasdem undur diri, bahkan yang terbaru keluarnya Koni Rahakundini dari Dewan Pakar Nasdem. Koni menganggap bahwa Nasdem sudah tidak sesuai jalur, sudah tidak sesuai ideologi awal. Kelima, Anies adalah antitesis Jokowi. Ini terlihat sejak Anies memimpin DKI. Banyak program yang tidak dilanjutkan atau bahkan diganti nama yang substansinya sama. Tapi yang penting bagi Anies adalah berbeda. Bahkan belakangan banyak programnya yang dianggap gagal. Beberapa hal tadi yang pada akhirnya tidak membuat elektabilitas Anies naik, bahkan cenderung turun. Safari politiknya tidak kunjung membantu menaikkan suaranya. Kegagalan Anies ini ditambah posisi Demokrat yang terganggu dengan PK yang dilakukan oleh Muldoko dan keluarnya Anas Urbaningrum dari penjara. Belakangan ada Golkar yang bertemu AHY, menjadi evaluasi terhadap posisi Demokrat dan Golkar di masing-masing koalisi. Koalisi perubahan bisa bertambah Golkar atau AHY ikut Golkar. Bila kemungkinan opsi yang terakhir terjadi, maka koalisi perubahan bisa bubar dan Anies terancam gagalnya Pres 2024. Itu saja, sekian, terima kasih.